Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natasha dengan NIM 14122000197. Di sini saya akan menjelaskan tugas evaluasi tengah semester analisis produktivitas kelas T. Adapun latar belakang perusahaannya yaitu perusahaan PT Environor Teknik Surabaya merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat pengendali pencemaran lingkungan secara custom. Seiring bertambahnya proyek dan kompleksitas kerja, ETS menghadapi berbagai kendala dalam menjaga produktivitasnya, seperti proses produksi yang belum efisien, koordinasi internal yang kurang optimal, serta penjualan yang belum sebanding dengan kapasitas produksi. Nah, untuk itu dilakukannya analisis rasio dan indeks produktivitas pada 6 aspek utama, yaitu bagian produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan juga modal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi titik lemah serta menyusun strategi peningkatan kinerja agar perusahaan dapat lebih efisien dan kompetitif di masa depan. Berikut adalah pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POSPAK. Data keuangan perusahaan yang meliputi aspek organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal dapat kita lihat pada tabel berikut ini, di mana bulannya yaitu pada awal bulan Januari sampai dengan bulan ke-17 bulan Mei. Dengan aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Adapun permasalahan yang akan kita selesaikan yaitu yang pertama, rasio produktivitas dan indeks produktivitas atau IP, masing-masing aspek di mana aspek tersebut terdiri dari produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan juga modal. Yang kedua, rasio produktivitas dan indeks produktivitas atau IP keseluruhan aspek. Dengan menghitung rata-rata rasio produktivitas, membuat grafik rata-rata rasio produktivitas, membuat analisis grafik rata-rata rasio produktivitas, dan kemudian membuat indeks produktivitas keseluruhan aspek dengan menghitung nilai rata-rata indeks produktivitas atau IP, membuat grafik rata-rata indeks produktivitas atau IP, dan membuat analisis grafik rata-rata indeks produktivitas atau IP tersebut. Lalu, masalah yang selanjutnya yaitu peningkatan perbaikan produktivitas dengan menganalisis aspek-aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah berdasarkan analisa grafik rata-rata rasio produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas atau IP keseluruhan aspek pada permasalahan 2 di atas. Lalu yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, aspek produksi. Data dan grafik rasio produktivitas produksinya bulan pertama itu Januari sampai dengan bulan terakhir ke-17 yaitu bulan Mei, dengan rumus pendapatan bersih dibagi dengan HPP, sehingga didapat rasio produktivitasnya. Lalu didapat rasio produktivitas grafik rasio produktivitas produksinya. Dari grafik tersebut dapat kita analisis. Yang pertama, rasio produktivitas produksi tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan nilai 2,09. Selanjutnya, rasio produktivitas produksi terrendah yaitu terjadi pada bulan Maret dengan nilai 0,91. Rasio produktivitas produksi tengah-tengah terjadi pada bulan Juli dengan nilai 1,29. Adapun untuk indeks produktivitas atau IP produksi dan data grafiknya terlihat pada PPT tersebut dengan periode dasarnya, kemudian dicari indeks produktivitas IP produksi dengan membagi dengan hasil dari C, rasio produktivitas C sama dengan A dibagi B, nilai dari rasio produktivitas sebelumnya. Lalu kita dapatkan indeks produktivitas atau IP produksi. Dari grafik tersebut dapat kita analisis indeks produktivitas tertinggi yaitu pada bulan Desember dengan nilai 139. Kemudian indeks produktivitas terendah pada bulan Maret dengan nilai 60. Indeks produktivitas IP produktivitas tengah-tengah yaitu pada bulan Juli dengan nilai 86. Yang kedua yaitu aspek organisasi. Pada aspek organisasi ini rumusnya yaitu nilai tambah dibagi dengan biaya umum sehingga kita dapatkan rasio produktivitas organisasi. Dari grafik tersebut dapat kita analisis rasio produktivitas organisasi yang tertinggi yaitu pada bulan November dengan nilai 2,95, kemudian terendah pada bulan April 1,17 dan di tengah-tengah yaitu pada bulan Maret dengan nilai 1,81. Lalu untuk indeks produktivitas organisasi itu didapatkan pada grafiknya dapat kita analisis indeks produktivitas IP organisasi tertinggi pada bulan
November dengan nilai 129, kemudian terendah pada bulan April dengan nilai 51, kemudian di tengah-tengah yaitu pada bulan Agustus dan bulan Maret dengan nilai 79. Yang ketiga yaitu aspek penjualan dengan rumusnya laba kotor dibagi dengan biaya penjualan sehingga didapat rasio produktivitas penjualan. Dari grafik tersebut dapat kita analisis bahwa rasio produktivitas penjualan tertinggi terdapat pada bulan April dengan nilai 10,03, terendah pada bulan Agustus 4,28, kemudian rasio produktivitas penjualan di tengah-tengah terdapat pada bulan September dengan nilai 6,73. Untuk IP-nya pada grafik penjualan, indeks produktivitas penjualan dapat kita analisis. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan April dengan nilai 166, kemudian penjualan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 71, kemudian indeks produktivitas IP penjualan di tengah-tengah di antara tertinggi dan terendah terjadi pada bulan September dengan nilai 111. Selanjutnya yaitu aspek produk. Pada aspek produk ini dapat kita analisis rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan biaya langsung sehingga rasio tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel. Dari grafik tersebut dapat kita analisis bahwa rasio produktivitas tertinggi yaitu 71 terdapat pada bulan Februari, sedangkan rasio produktivitas tenaga kerja terendah terjadi pada bulan Juni dengan nilai 0,23. Rasio produktivitas tenaga kerja produk di tengah-tengah terjadi pada bulan Juli dengan nilai 47,77. Untuk IP produktivitas tenaga kerja, data dan grafiknya dapat dilihat dari tabel. Dari grafik tersebut dapat kita analisis. Yang pertama yaitu indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 131 Februari. Indeks produktivitas tenaga kerja terendah terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 60, kemudian indeks produktivitas di tengah-tengah, indeks produktivitas tenaga kerja di tengah-tengah terjadi pada bulan Juli dengan skor 88. Yang selanjutnya yaitu aspek modal. Aspek modal yaitu pendapatan bersih dibagi dengan modal sehingga didapatkan rasio modal, lalu dibuat grafik. Pada grafik ini dapat kita analisis beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama rasio produktivitas modal tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan nilai 1,64, kemudian rasio produktivitas modal terendah terjadi pada bulan Maret dengan nilai 0,69, lalu rasio produktivitas modal produk di tengah-tengah adalah 1,12 pada bulan April. Untuk IP modal pada dasarnya bulan Januari sampai dengan Mei, kemudian didapat ada rasio modalnya, lalu indeks produktivitas modal. Dari grafiknya dapat kita analisis, indeks produktivitas modal tertinggi adalah 135 terjadi pada bulan Februari. Indeks produktivitas IP modal terendah adalah 57 pada bulan Maret, dan indeks produktivitas di tengah-tengah yaitu pada bulan April dengan nilai 92. Lalu dari semua data tersebut, kita akan menentukan rasio produktivitas keseluruhan aspek. Yang pertama, kita akan menghitung nilai rata-rata rasio produktivitas dan membuat grafik rata-rata rasio produktivitas. Dari pengerjaan yang pertama, didapatkan data rata-rata rasio produktivitas dari aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal sampai bulan ke Mei, lalu dirata-ratakan sehingga aspek rata-ratanya untuk produksi yaitu 1,45, untuk organisasi 1,86, untuk penjualan 6,94, untuk produk 0,44, tenaga kerja 49,65, dan modal 1,07. Lalu dibuat grafik. Pada grafik ini dapat kita analisis rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi yaitu 49,65. terdapat pada aspek tenaga kerja. Lalu, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah 0,44 terdapat pada aspek produk. Dan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan yang di tengah-tengah adalah 1,65. Yang B adalah indeks produktivitas IP keseluruhan aspek, hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas, dan membuat grafik rata-rata rasio produktivitas. Rasio produktivitasnya terdapat pada organisasi, produk, penjualan, tenaga produksi, tenaga kerja, dan juga modal, kemudian di total lalu dirata-ratakan. Sehingga
Didapat data rata-rata produksi keseluruhan aspek yaitu pada produksi 96, organisasi 81, penjualan 115, tenaga kerja 91, dan modal 88. Dari grafik tersebut dapat kita analisis rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 116, di mana terdapat pada aspek produk. Sedangkan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah yaitu 81 terdapat pada aspek organisasi. Dan untuk rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek di tengah-tengah adalah 93,5. Nah, peningkatan perbaikan rasio produktivitas untuk keseluruhan aspeknya dapat dilakukan yang rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek yang terendah adalah 0,44 pada aspek produk. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produk adalah: yang pertama, bagian produktivitasnya yaitu produk, kriteria produksinya produk quality, tindakan perbaikannya dapat kita lakukan pengendalian kualitas yang lebih ketat, pelatihan dan pengembangan karyawan produksi, inovasi produk dan desain. Nah, tindakan perbaikan ini dengan mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas yang komprehensif di setiap tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir. Hal ini dapat mengurangi produk cacat yang perlu diperbaiki atau dibuang, sehingga meningkatkan keluaran yang berkualitas. Yang kedua, kita dapat melakukan tindakan pelatihan dan pengembangan karyawan produksi. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang terlibat dalam proses produksi melalui pelatihan yang relevan, karyawan akan dapat bekerja lebih kompeten, lebih efisien, dan menghasilkan produk yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita akan membuat inovasi produk dan desain dengan melakukan perbaikan, penelitian, dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif, efisien dalam produksinya, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Maka, desain produk yang baik juga akan dapat meminimalkan kompleksitas produksi. Yang selanjutnya yaitu peningkatan perbaikan rasio produktivitas di aspek organisasi dengan nilai aspek terendahnya yaitu 81. Bagian produktivitasnya yaitu organisasi, kriteria produksinya organizational evaluation, tindakan perbaikannya dapat dilakukan menata ulang struktur organisasi, pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi, membangun iklim kerja yang mendukung. Yang pertama, tindakan perbaikan yang dapat kita lakukan yaitu evaluasi struktur organisasi. Dengan mengevaluasi efektivitas struktur yang ada dan merombaknya jika diperlukan, agar lebih efisien, responsif, dan bebas dari kerangkapan tugas atau pemborosan. Lalu, yang kedua itu penerapan sistem dan proses yang efisien. Meninjau dan mengoptimalkan alur kerja yang ada, mengidentifikasi potensi hambatan dan efisiensi, penerapan sistem dan teknologi yang dapat mengotomatisasi tugas rutin dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu peningkatan komunikasi internal. Pemutaran informasi mengalir lancar di semua tingkatan perusahaan dengan menerapkan cara komunikasi yang efektif, seperti rapat rutin, media informasi internal, platform kolaborasi digital, atau forum diskusi. Komunikasi yang jelas dan terbuka akan meningkatkan pemahaman dan kerjasama dan keterlibatan di antar sesama karyawan. Nah, untuk kesimpulan dari semuanya yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa aspek produk memiliki rasio produktivitas terendah, yaitu sebesar 0,44, yang mengindikasikan perlunya perbaikan segera. Upaya untuk meningkatkan produktivitas produk meliputi pengendalian kualitas yang lebih ketat, pelatihan dan pengembangan karyawan produksi, dan meningkatkan inovasi produk dan desain. Selain analisis indeks produktivitas mengungkapkan bahwa aspek organisasi memiliki nilai terendah yaitu 81, yang menandakan potensi masalah dalam struktur dan proses internal. Peningkatan produktivitas organisasi juga dapat dicapai melalui evaluasi struktur organisasi, penerapan sistem dan proses yang efisien, serta peningkatan komunikasi internal. Sehingga penerapan perbaikan pada kedua aspek dengan produktivitas terendah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas keseluruhan secara signifikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.